Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Pertama-tama kami ingin mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kami dapat menyusun dan menyajikan video ini dengan baik. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Sondang Aida Silalahi SEMSI, selaku pengampu mata kuliah akuntansi perbankan yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada kami, sehingga kami dapat memahami materi dan menyelesaikan tugas ini. Perkenalkan kami dari kelompok 4, adapun anggota kelompok kami, saya yang bernama Lediska Juliana Marpaung dengan NIM 7253 14/2004. Perkenalkan, nama saya Jelita Kristani Saragi dengan NIM 7252 44 2003. Perkenalkan, saya Gita Kersimpurba dengan NIM 7253142007. Perkenalkan, nama saya Sarah Simalango dengan NIM 725334 2010. Perkenalkan, nama saya Ceriala Sidik Sitorus dengan NIM 7253 14 2002. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi yang berjudul penghimpunan dana di dalam akuntansi perbankan. Latar belakang. Di zaman kemajuan teknologi saat ini, masyarakat tentu sudah familiar dengan institusi bernama bank. Dalam menjalankan operasionalnya, bank memiliki sasaran untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bank adalah badan keuangan yang kegiatan utamanya meliputi penghimpunan dana dari publik, menyalurkan kembali dana tersebut kepada publik, serta penyediaan jasa perbankan lainnya. Selanjutnya, lembaga keuangan merujuk pada setiap perusahaan yang beroperasi di sektor keuangan, baik kegiatannya hanya menghimpun dana, hanya menyalurkan dana, ataupun keduanya. Selanjutnya, pada bagian rumusan masalah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan penghimpunan dana? Yang kedua, apa saja jenis-jenis sumber dana yang digunakan oleh bank? Yang ketiga, bagaimana cara bank mencatat transaksi dana yang berasal dari pinjaman bank lain atau Bank Indonesia? Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan penghimpunan dana. Yang kedua, menjelaskan sumber-sumber dana bank. Dan yang ketiga, menjelaskan cara pencatatan transaksi sumber dana bank. Pengertian penghimpunan dana. Penghimpunan dana adalah aktivitas lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana dari masyarakat, biasanya melalui tabungan, giro, deposito, ataupun surat berharga. Bank terbagi menjadi dua, bank konvensional, dana dihimpun dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Yang kedua, bank syariah, dana dihimpun berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah, di mana keuntungan dibagi antara pemilik dana dan bank sebagai pengelola. Adapun manfaat penghimpunan dana, yang pertama untuk bank, menambah modal kerja untuk pembiayaan atau kredit, sekaligus memperoleh pendapatan atau bagi hasil. Yang kedua untuk pemilik, dana membuat uang lebih produktif, tidak hanya menganggur di rumah, tapi bisa menghasilkan keuntungan. Dan yang ketiga untuk pemerintah, mengurangi jumlah uang beredar sehingga membantu mengendalikan inflasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber dana bank. Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat, pemilik saham, maupun lembaga lain. Dana ini dipakai bank untuk menjalankan fungsinya seperti memberi pinjaman atau pembiayaan. Komponen sumber dana bank. Yang pertama yaitu tabungan. Tabungan adalah simpanan yang dapat ditarik kapan saja melalui ATM, teller, atau mobile banking. Tabungan juga memberikan bunga atau bagi hasil yang relatif kecil. Biasanya digunakan untuk kebutuhan transaksi harian. Yang kedua yaitu giro. Giro adalah simpanan yang penarikannya dilakukan dengan cek atau biljet giro. Umumnya dimanfaatkan oleh perusahaan atau individu dengan frekuensi transaksi tinggi. Yang ketiga yaitu deposito. Deposito merupakan simpanan berjangka, misalnya 1-24 bulan, dalam tingkat bunga lebih tinggi dibanding tabungan atau giro. Penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai perjanjian.
Yang keempat yaitu sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan simpanan berjangka berbentuk surat berharga yang dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan sebelum jatuh tempo. Sumber-sumber dana bank yang kelima yaitu bunga. Bunga merupakan imbalan atas penggunaan dana, terdiri atas bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga simpanan itu diberikan bank kepada nasabah atas tabungan atau deposito, sedangkan bunga pinjaman dibayarkan nasabah kepada bank atas kredit yang diterima. Yang keenam ada pajak atas bunga atau PPh. Pajak atas bunga atau PPh merupakan pajak yang dikenakan atas bunga simpanan maupun pinjaman sebagai bagian dari penghasilan. Yang ketujuh ada biaya administrasi. Biaya administrasi merupakan biaya rutin yang dibebankan bank kepada nasabah untuk layanan rekening, seperti kartu ATM atau debit atau transaksi tertentu. Pencatatan transaksi sumber dana bank. Dalam pencatatan akuntansi, dana yang dihimpunkan oleh bank selalu diperlukan sebagai liabilitas keuangan, karena menimbulkan kewajiban untuk dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada saat pengakuan awal, dana pihak ketiga seperti giro, tabungan, deposito berjangka, maupun sertifikat deposito dicatat sebagai nilai wajar atau biaya perolehan yang kemudian diamortisasi. Setoran tunai langsung diakui ketika kas diterima, sedangkan setoran melalui clearing baru dicatat setelah dana efektif dan tidak ditolak. Untuk transaksi tabungan dan giro, bank akan mendebit akun kas atau giro pada Bank Indonesia dan mengkredit akun nasabah. Sementara itu, pada deposito berjangka, pencatatan dilakukan dengan mendebit kas dan mengkredit deposito berjangka sesuai nominal yang diterima. Apabila deposito atau sertifikat deposito diterbitkan dengan diskonto, nilai diskonto tersebut diamortisasi sepanjang periode menggunakan metode suku bunga efektif. Selain dari dana pihak ketiga, bank juga memperoleh pembiayaan melalui penerbitan berharga seperti obligasi atau medium termotes yang dalam pencatatannya tetap dikategorikan sebagai liabilitas keuangan. Kita masuk pada contoh pencatatan transaksi. Pada contoh pertama, yaitu transaksi tabungan. Pada tanggal 1 Januari 2026, Nyonya Ratna menyetor uang tunai sebesar 5 juta rupiah ke rekening tabungan. Dari sudut pandang bank, kas bertambah sehingga dicatat di sisi debit, dan tabungan nasabah bertambah sebagai kewajiban di sisi kredit. Sedangkan dari sudut pandang nasabah, tabungan di bank bertambah di sisi debit, dan kas berkurang di sisi kredit. Selanjutnya transaksi giro. Pada tanggal 3 Januari 2026, Nyonya Ratna membuka rekening giro dengan setoran awal 3 juta rupiah. Bagi bank, kas bertambah di debit dan giro nasabah dicatat di kredit sebagai kewajiban. Sementara bagi nasabah, giro di bank bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Selain tabungan dan giro, bank juga menghimpun dana dalam bentuk deposito. Pada tanggal 5 Januari 2026, Nyonya Ratna membuka deposito berjangka 3 bulan sebesar 10 juta rupiah. Dalam pencatatan jurnal bank menerima kas sebesar 10 juta rupiah di sisi debit dan mengakui kewajiban berupa deposito berjangka di sisi kredit sebesar 10 juta rupiah. Sementara itu untuk jurnal Nyonya Ratna, ia mencatat aset berupa deposito di bank sebesar 10 juta rupiah di sisi debit dan mengurangi saldo kasnya sebesar 10 juta rupiah di sisi kredit. Selanjutnya sertifikat deposito diskonto. Pada 10 Januari 2026, Nyonya Ratna membeli sertifikat deposito dengan nilai nominal 10 juta rupiah. Namun harga belinya hanya 9.700.000 rupiah untuk jangka waktu 3 bulan. Untuk jurnal bank menerima kas sebesar 9.700.000 rupiah di debit, mengakui biaya bunga dibayar di muka sebesar 300.000 rupiah di debit, dan mencatat kewajiban sertifikat deposito sebesar 10 juta rupiah di kredit. Sedangkan di jurnal Nyonya Ratna, ia mencatat aset sertifikat deposito sebesar 10 juta rupiah di sisi debit, mengeluarkan kas sebesar 9.700.000 rupiah di sisi kredit, dan mengakui pendapatan bunga sebesar 300 rupiah di sisi kredit.
Transaksi berikutnya adalah transaksi pinjaman. Pada tanggal 12 Januari 2026, Nyonya Ratna memperoleh pinjaman dari bank sebesar 20 juta rupiah. Bagi bank, kredit yang diberikan dicatat di debit karena merupakan aset dan kas berkurang di kredit. Sedangkan bagi nasabah, kas bertambah di debit dan dicatat sebagai utang bank di sisi kredit. Untuk bunga simpanan pada tanggal 31 Januari 2026, bank membayar bunga sebesar Rp500.000. Bagi bank, ini merupakan beban bunga yang dicatat di debit dan kas berkurang di kredit. Sementara bagi nasabah, kas bertambah di debit dan dicatat sebagai pendapatan bunga di kredit. Selanjutnya adalah pajak atas bunga. Dari bunga yang diterima dikenakan pajak sebesar Rp100.000. Bagi bank, beban bunga dicatat di debit. Kas dibayarkan sebesar Rp400.000 di kredit dan pajak atas bunga juga dicatat di kredit. Sedangkan bagi nasabah, kas yang diterima sebesar Rp400.000 dicatat di debit, pajak sebagai beban di debit, dan pendapatan bunga dicatat di kredit sebesar Rp500.000. Lalu biaya administrasi. Pada tanggal 31 Januari 2026, bank membebankan biaya administrasi sebesar Rp25.000. Bagi bank, kas bertambah di debit dan pendapatan administrasi dicatat di kredit. Sementara bagi nasabah, biaya administrasi dicatat sebagai beban di debit dan kas berkurang di kredit. Kita masuk transaksi terakhir yaitu jatuh tempo deposito. Pada tanggal 10 April 2026, deposito Nyonya Ratna jatuh tempo. Bagi bank, sertifikat deposito dicatat di debit, beban bunga di debit, dan kas dibayarkan di kredit sebesar total nilai jatuh tempo. Sedangkan bagi nasabah, kas diterima dicatat di debit, sertifikat deposito di kredit, dan selisihnya diakui sebagai pendapatan bunga. Oleh karena itu, transaksi penghimpunan dana dicatat berbeda antara bank dan nasabah karena perbedaan sudut pandang. Bagi bank, simpanan merupakan kewajiban, sedangkan bagi nasabah merupakan aset. Sertifikat deposito yang diterbitkan dengan diskonto menimbulkan beban bunga, sementara bagi nasabah selisihnya diakui sebagai pendapatan bunga pada saat jatuh tempo. Kesimpulannya adalah penghimpunan dana merupakan kegiatan utama bank dalam mengumpulkan dana dari masyarakat maupun dari lembaga lain untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Dana yang berhasil dihimpun akan digunakan kembali untuk penyaluran kredit atau pembiayaan, sehingga bank dapat menjalankan fungsi intermediasi secara optimal. Penghimpunan dana tidak hanya memberikan manfaat bagi bank dalam bentuk tambahan modal kerja dan sumber pendapatan, tetapi juga memberikan keuntungan bagi masyarakat sebagai pemilik dana serta membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian. Sumber dana bank secara umum berasal dari dana pihak ketiga seperti giro, tabungan, dan deposito dari modal sendiri, serta dari pinjaman atau penerbitan surat berharga. Seluruh sumber dana tersebut dalam pencatatan akuntansi dikategorikan sebagai liabilitas keuangan karena menimbulkan kewajiban bagi bank untuk mengembalikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pencatatan sumber dana bank harus dilakukan secara sistematis, transparan, dan sesuai standar akuntansi agar laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi keuangan bank secara wajar dan akurat. Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai materi penghimpunan dana dalam akuntansi perbankan. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu teman-teman dalam memahami konsep serta pencatatan transaksi perbankan dengan lebih baik. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.